Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibata wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Ikhwatal iman, kisaran tahun 2001 ada sebuah pernyataan menarik di sebuah majalah nasional. Di kolom pembahasan tentang ketuhanan, redaksinya berbunyi seperti ini: Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Kalau kemudian ditanya, kalimat ini benar apa salah, Pak? Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Kalimat ini benar atau salah? Tentunya kalimat ini benar. Allah memang tidak membutuhkan ibadah hambanya. Namun menariknya, Ali bin Abi Thalib pernah berucap sebuah kalimat yang menarik. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang benar itu bisa berubah menjadi sesuatu yang salah. Contoh kalimat yang tadi, ketika Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya, kemudian ada yang memberikan arti kalimat itu, ngapain kita kemudian beribadah kepada Allah? Kalimat itu benar, namun kemudian diartikan kalau memang Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya, lalu ngapain hambanya itu beribadah kepada Allah? Sesungguhnya kalimat yang benar adalah kalau memang Allah itu tidak membutuhkan ibadah hambanya, maka hambanya yang membutuhkan ibadah kepada Allah. Kalimat ini sebenarnya menjadi pertanyaan seorang remaja kepada kami. Jadi seperti yang saya sampaikan di 10 hari yang lalu di mimbar ini, saya berbicara tentang logika keimanan. Pada saat ini izinkan saya menyampaikan tentang logika ibadah. Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Maunya sih menjawab gampang. Surat Fatir ayat 15 sudah jelas. Surat Az-Zariyat 56 sudah jelas. Namun anak remaja ini tidak ingin pakai dalil, namun pakai logika. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang manusia itu kemudian diberikan sebuah pilihan dua jalan, wa hadainahu najdain, surat Al-Balad ayat ke-10. Kami tunjukkan dua jalan, jalan yang baik dengan jalan yang buruk. Allah sudah memberikan dua petunjuk jalan ini jalan baik, ini jalan buruk. Kemudian manusia tinggal memilih mana yang dia pilih. Diminta sama Allah, surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama, kita telah dimuliakan dengan Allah. Kemudian khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan kita. Sebenarnya dipingin sama Allah kita itu ke jalan yang benar, ke surganya Allah. Diminta kembali lagi jalan yang benar, yang ujungnya itu ke arah surga. Namun wilayah manusia, sebagian mereka itu suka pada wilayah yang fujur, bukan takwa, kepada wilayah maksiat, bukan taat. Lah menariknya adalah kalau manusia itu lebih pada wilayah yang baik, yang taat, itu ternyata sama Allah tidak langsung diberikan janjinya Allah di dalam Al-Quran atau melalui lisan sabda Rasulullah SAW, tidak langsung diwujudkan. Namun kalau untuk yang maksiat, itu sama Allah langsung diwujudkan. Apakah itu kenikmatannya, apakah itu sensasinya, apakah itu yang dirasakan. Untuk wilayah kemaksiatan itu langsung. Contoh, anak remaja nonton pornografi, sensasinya kapan ya dirasakannya, Pak? Apakah besoknya, apakah saat menonton? Pastinya saat menonton. Dia nonton pornografi, saat itu juga dia merasakan sensasinya. Orang itu minum khamr, maka saat itu juga dia itu mabuk. Bukan kemudian minum khamr habis berapa botol, kemudian dia tidak apa-apa, keesokan harinya, kemudian ketika dia itu mau sholat, kemudian mabuk. Itu tidak mungkin. Orang habis mencuri ratusan juta, maka dia merasakan kegembiraan saat itu juga.
Itulah pada wilayah maksiat langsung dirasakan kenikmatannya. Namun kalau pada wilayah yang taat sama Allah tidak langsung dirasakan kenikmatannya sesuai dengan janjinya Allah di dalam Al-Quran ataupun lisan Rasulullah, itu tidak langsung. Mengapa tidak langsung? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar ketika orang itu melakukan ketaatan tidak langsung kemudian dinikmati, agar kemudian dilihat mana yang lebih baik amalnya orang ini. Maaf saya sebut nama saja, Zuhairi Misrawi. Beliau kakak kelas saya 2 tahun di Al-Azhar. Sekarang beliau termasuk dedengkotnya jaringan Islam liberal. Sempat tidak sholat, Pak, dengan alasan pakai logika sederhana. Ngapain saya capek-capek sholat ketika saya tidak mendapatkan apa yang harus saya dapatkan dari sholat itu? Tanha anil fahsya wal mungkar salah satunya. Ngapain saya capek-capek sholat kalau ujung-ujungnya kemudian saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan dari sholat saya? Kemudian dia memberikan ibarat, ngapain saya capek-capek muter mall kalau ujung-ujungnya yang saya cari di mall itu nggak dapat? Rugi katanya, capek yang saya dapat. Mendingan saya kontemplasi dulu, saya muhasabah dulu, nggak sholat dulu. Kalau namanya taat itu nggak langsung diwujudkan. Kalau seandainya diwujudkan langsung, Pak, nanti bahaya. Tatanan kehidupan itu akan hancur. Kalau seandainya kemudian setiap yang taat itu langsung dirasakan untuk zaman kita sekarang ini. Contoh surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang bersedekah kemudian dikali lipatkan 700 kali lipat. Pertanyaannya Bapak, kalau kemudian kita berinfak, bersedekah, sama Allah janjinya langsung diwujudkan 1 detik setelah itu, saya yakin kerjaannya orang itu nggak ada yang mau kerja di kantor. Kerjaannya itu pasti sedekah saja. Misal 1.000, cep, langsung muncul 700.000. Setelah itu yang diinfakkan berapa Pak kira-kira? Setelah muncul benar-benar 700.000, yang diinfakkan setelah itu berapa kira-kira? Ya semuanya 700.000 diinfakkan lagi, sep, langsung muncul lagi, misalnya 5 juta. Setelah muncul langsung 5 juta itu janjinya Allah, la yukhliful mi'at, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau memang langsung diwujudkan 5 juta, saya yakin pasti infaknya langsung 5 juta. Muncul misalnya 50 juta langsung, diinfak semuanya 50 juta, sampai mungkin kerjaannya hanya infak, sampai terkumpul mungkin puluhan miliar. Untungnya sama Allah ketika kita berinfak, sementara ini itu tidak diwujudkan langsung. Coba kita berinfak setelah ini, ada fakir miskin kita berinfak, bareng tunggu 2 jam, kasih 1.000 Pak, tunggu bareng 2 jam, di sampingnya itu, di sampingnya tunggu saja. Menurut saya, menurut hemat saya, nggak akan muncul 700.000. Mau ditunggu sampai kapanpun, mungkin sampai keesokan hari, sampai fakir miskin ini sudah pindah pulang ke rumahnya, kita nunggu di situ, mungkin tidak akan muncul. Mengapa kok seperti itu? Agar kembali lagi melihat orang itu mana yang paling baik amalnya. Sudah, lakukan saja, ibadah saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. 1 alasan mengapa kita beribadah, karena kita membutuhkan Allah. Kalau pakai dalil surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, engkau itu fakir, engkau itu membutuhkan Allah. Itu kalau namanya membutuhkan beda dengan keperluan. Kalau keperluan itu bisa jadi kita harus gunakan, bisa jadi kita harus dapatkan atau tidak. Namun kalau kebutuhan wajib, kalau tidak dilakukan saat itu pasti ada yang rusak. Misal, ini dinding sudah ada, kanan kiri depan belakang, karpet sudah ada, AC kipas angin sudah lengkap, elektronik sudah lengkap, atap belum ada. Musim panas, atap belum ada, nanti banyak debu masuk, akan ada yang rusak. Kebutuhan itu kalau tidak secepatnya dilakukan, maka akan ada yang rusak. Kalau musim hujan, tambah banyak yang rusak. Bernafas kebutuhan, kalau kita tidak bernafas akan ada yang rusak. Maka dalam hidup ini kita beribadah sama Allah kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya secara logis adalah kalau kita beribadah itu adalah sebuah keuntungan. Pakai dalilnya adalah surat ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari diri orang mukmin itu 2 hal, dirinya dan hartanya. Allah membeli. Saat ini berarti menurut ayat ini kita sedang melakukan transaksi jual beli dengan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau terjadi transaksi jual beli, kira-kira yang paling banyak untungnya itu penjual apa pembeli?
Pasti penjual. Satu, barangnya itu habis. Dua, dompetnya tebal. Dapat keuntungan penjual. Namun kalau pembeli, keuntungannya itu cuma satu. Apa? Kepuasan yang dicari barangnya dia dapatkan, namun dompetnya berkurang. Nah, sedangkan pada ayat ini Allah membeli dari orang mukmin, berarti Allah pembeli, orang mukmin penjual. Saat ini berarti kita sedang melakukan transaksi dengan Allah dengan status kita penjual. Penjual keuntungannya dua. Apalagi kemudian bi'annalahumul jannah, mata uang yang digunakan Allah untuk membeli kita itu dengan surga. Sabda Rasulullah, yang namanya surga itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang lebih yang pernah dilihat mata, sesuatu yang lebih yang pernah didengar, sesuatu yang lebih yang pernah dibayangkan oleh hati. Itu surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Wabil khusus di 10 terakhir bulan Ramadan ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajhadu fi asril awakhir wa ma bighairiha yajhadu. Maka selain itu Rasulullah tidak pernah berjihad, benar-benar beribadah. Di dalam hadis riwayat Aisyah juga Rasulullah sampai mengencangkan dan kemudian menghidupkan suasana malam. Sampai segitunya beribadah di akhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup. Mengapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah wabil khusus di bulan ini? Kembali lagi saya katakan, di bulan Ramadan ini semuanya gaib. Kalau gaib, tolong jangan minta saat itu juga langsung diwujudkan janjinya Allah. Sekali lagi, jangan langsung saat itu juga minta diwujudkan janjinya Allah. Syahadat harus ada saksi, sholat harus ada saksi berjamaah diketahui orang, haji bersama ratusan jutaan orang, zakat bisa ketemu antara muzaki dengan mustahik, semuanya ada saksi di dalam rukun Islam itu, kecuali yang namanya puasa. Puasa tidak ada saksi antara manusia dengan manusia, hanya dia pelakunya dengan Allah yang menjadi saksi. Sehingga di bulan ini wa ana ajzi bihi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah mengatakan, aku sendiri yang akan memberikan langsung balasannya. Biarlah Allah memberikan langsung balasannya, apakah itu nanti bentuknya nyata ataukah itu bentuknya gaib. Yang pasti kita hanya tinggal kemudian beribadah, biarkan Allah nantinya menepati janjinya. Karena Allah memang akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, inna wa'dallahi haq. Syaitan saja meyakini Allah, janjinya Allah itu benar, masa kita orang mukmin tidak meyakini janjinya Allah itu benar? Saya ulangi, syaitan saja meyakini janjinya Allah itu benar, masa orang muslim, orang mukmin tidak meyakini janjinya Allah itu benar? Surat yang ke-14 ayat ke-22. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ini memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.